Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Saat ini saya berdiri di pinggir pantai atau tempat istirahat santai-santai di Kolaka, Kota Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami berdiri di pantai ini ingin mengabarkan kepada saudara pemirsa dimanapun Anda berada bahwa Pilpres 2024 sudah berlalu. Tinggal pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Harapan rakyat tertuju kepada Presiden Republik Indonesia terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tidak boleh terlalu bergembira, berbesar hati kalau sekiranya pemimpin republik ini tidak menerapkan hukum dan moral sebagai panglima. Kita contohkan saja, nggak usah terlalu jauh yang sekarang. Siang dan malam dipertontonkan oleh sosial media, media mainstream, media cetak, bahkan di media sosial, yaitu kasus Vina dan Vicky yang ada di Cirebon. Berbulan-bulan berganti sejak 8 tahun yang silam. Kenapa itu terjadi? Itu akibat karena bukan hukum dan moral sebagai panglima. Saudara pemirsa, kita tidak boleh membiarkan republik ini hukum ada di tangan penguasa, hukum ada di tangan pengusaha, hukum ada di tangan yang berfulus, beruang, atau yang punya duit, atau di tangan konglomerat, apalagi konglomerat hitam. Hukum tidak boleh di tangan premanisme. Hukum di tangan yang punya power. Tapi yang diinginkan Republik Indonesia adalah hukum sebagai hukum dan moral sebagai panglima. Mau anak jenderal, mau anak pengusaha, mau anak pemulung, mau anak yatim, mau anak orang miskin atau orang kaya atau anak artis, sama kedudukannya di mata hukum. Jadi kita mendorong kepada presiden terpilih agar menerapkan sistem hukum dan moral sebagai panglima. Yang kedua, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran di republik ini. Yang kedua adalah harus diterapkan sistem partai politik dan sistem pemilu tidak korup. Kita lihat sekarang ada Bawaslu, ada KPU, bahkan ada pengawas pemilu di luar Bawaslu, di luar penyelenggara. Tapi apa yang kita harap? Laporan demi laporan sudah digelontorkan, sudah disampaikan. Tapi apa yang tercipta? Karena bukan hukum dan moral sebagai panglima, karena kepentingan, karena titipan, selalu menganggap karena kurang bukti. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah diterapkan hukum sebagai panglima, hukum dan moral sebagai panglima, sistem partai politik dan sistem penyelenggara pemilu tidak korup, maka tanda-tanda untuk kesejahteraan rakyat akan terwujud. Yang ketiga adalah sistem sumber daya alam kita harus dikuasai oleh negara. Jangan sumber daya alam diserahkan kepada asing. Jangan sumber daya alam diprivatisasi. Tidak boleh. Sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh diserahkan kepada konglomerat-konglomerat hitam. Tidak boleh kepada hanya segelintir orang yang menguasai sumber daya alam kita. Ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada uranium, ada timah, ada pasir, ada bauksit.
Gunung kita diratakan hanya untuk kepentingan segelintir elit. Jangan dibiarkan. Kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah kemiskinan di mana-mana. Yang terjadi adalah kesenjangan di mana-mana. Yang terjadi adalah pembunuhan di mana-mana. Narkoba, perampokan, pemerkosaan. Itu akibat kemiskinan, saudara. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah sistem hukum dan moral sebagai panglima, sistem partai politik dan sistem penyelenggara pemilu tidak korup, kemudian sistem sumber daya alam dikuasai oleh negara. Bayangkan nanti kalau sumber daya alam ini dikuasai oleh BUMN yang tidak korup, badan usaha milik daerah yang tidak korup, korporasi yang tidak korup. Misalnya ada tambang batu bara atau tambang nikel, diserahkan kepada rakyat, 100 rakyat yang berdaulat. Cukup 100 juta bisa mengumpul 10 miliar, saudara. Tapi itu harus didukung oleh pemerintah dan regulasi. Tapi kalau tidak, itu adalah kata orang omon-omon. Omong kosong, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah yang dimaksud sistem sumber daya alam dikuasai oleh negara. Yang keempat, kita jangan sistem ekonomi kita sistem neoliberalisme. Artinya mengedepankan privatisasi. Satu orang bisa menguasai seluruh Kolaka. Satu orang bisa menguasai seluruh Kalimantan. Satu orang bisa menguasai seluruh Jawa. Satu orang bisa menguasai seluruh Sumatera. Itu yang tidak boleh diinginkan oleh the founding father kita, pendiri republik ini, saudara. Kita ingin ekonomi yang berdaulat adalah rakyat. Kenapa tidak hidupkan korporasi? Kenapa tidak dihidupkan koperasi yang digagas oleh Bung Hatta? Ini tidak boleh dibiarkan. Rakyat harus bangkit bersatu. Jangan hanya euforia pilpres, pileg, tapi kepentingannya hanya ada uang, ada sembako. Kalau hanya sembako, orang buta saja bisa jadi gubernur. Orang pincang saja bisa jadi bupati karena ada sembako di mana-mana bisa dibagi-bagi. Orang cacat bisa jadi pejabat kalau hanya mengedepankan adalah kepentingan money politik. Semua bisa. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah sistem hukum dan sistem moral sebagai panglima, sistem partai politik dan sistem penyelenggara pemilu tidak korup, sistem ekonomi dan budaya tidak neolib, sistem sumber daya alam dikuasai oleh negara, maka yang berikutnya adalah sistem pendidikan dan kesehatan gratis. Kalau semua sudah negara yang menguasai sumber daya alam, hukum sudah panglima, maka harus diterapkan sistem pendidikan dan sistem kesehatan gratis untuk rakyat. Tidak boleh ada rakyat yang disuruh bayar. Mulai dari sepatu sampai dengan topi, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, wajib negara yang tanggung jawab. Tidak boleh dibiarkan rakyat untuk membayar, mencari uang hanya untuk pendidikan. Tidak boleh, negara harus bertanggung jawab. Rakyat harus berdaulat untuk pendidikan dan kesehatan. Saudara pemirsa, kalau 5 sistem ini sudah diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang terpilih, wahai Bapak Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di pundak Anda adalah beban. 200 juta lebih penduduk Indonesia menanti gebrakan Anda. Terapkan kelima sistem yang kami sebutkan tadi. Berulang kali kami urai, kami jelaskan lebih detail, agar rakyat bisa benar-benar tidak slogan sejahtera-sejahtera, tapi yang terjadi kebohongan, kenistaan, dikdaya. Tidak ada sirna, bagikan fata morgana. Kalau sistem ini sudah diterapkan, maka otomatis kita ingin mengedepankan agar
mencegah terjadinya korupsi, maka ada sistem berikutnya, yaitu pembatasan transaksi tunai di perbankan. Kenapa uang itu dibatasi di perbankan? Karena konglomerat politisi nakal, politisi jahat, politisi hitam kerjasama dengan konglomerat mengambil uang triliunan di bank, lalu dibagi-bagi untuk calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, dibagi-bagi seluruh Indonesia. Maka dialah menguasai Indonesia. Itu tidak boleh dibiarkan, saudara. Kalau Anda biarkan, maka Republik Indonesia bisa runtuh. Tinggal menunggu waktu. Tunggu krisis ekonomi seperti 98. Akan terjadi resesi, gebrakan. Gesekan rakyat akan terjadi. Coba lihat minyak saja. Kita mau beli bensin susah. Kami di Kolakas keliling seluruh SPBU sampai jam 10 sekarang. Pada hari apa ini hari? Selasa. Hari Selasa tanggal 24 Juni. 25 Juni. Tanggal 25 Juni hari ini. Mulai pagi jam 6 kami mau cari Pertalite. Tidak ada di Kolaka ini. Sampai jam 10, ya jam 9. Itu artinya sudah krisis. Apakah regulasi Pertamina tidak sanggup? Pasti ada tanda tanya. Saudara, jadi harus ada pembatasan transaksi tunai di perbankan. Jadi orang yang mengambil uang di bank hanya untuk kepentingan investasi, hanya untuk kepentingan transaksi pembayaran, misalnya bayar nikel, bayar batu bara, bayar minyak, bayar solar, bayar beras. Bukan ngambil triliunan yang tidak jelas, yang tidak ada angka limitasi, tidak ada angka yang dibatasi. Maka bisa ngambil triliunan lalu dipakai. Hei, mau jadi bupati kau pakai untuk menyogok, mau jadi wali kota pakai untuk menyogok rakyat. Karena rakyat sekarang paling mudah terpengaruh oleh sembako politik. Gara-gara sembako politik, maka idealismenya untuk perubahan Republik ini tidak tercipta. Karena kenapa? Apa ini disengaja membuat rakyat miskin? Akhirnya karena sembako. Nah, setelah pembatasan transaksi tunai di perbankan, harus diterapkan hukum mati terhadap koruptor, bandar dan pengedar narkoba. Tidak boleh dibiarkan koruptor, bandar dan pengedar narkoba. Tapi kalau pengkonsumsi narkoba tidak boleh dihukum, harus direhabilitasi. Jangan dihukum mereka. Apa salahnya mereka? Hanya korban. Woi, Anda punya utang, cicipi dulu ini narkoba, lunas utang Anda. Itu korban mereka. Mereka tidak boleh dihukum. Wahai penegak hukum, jangan engkau hukum mereka yang hanya korban dari bandar, korban dari pengedar. Mereka direhabilitasi dengan gratis. Tidak boleh ada pungutan. Nah, setelah solusi berikutnya pembatasan transaksi tunai, kemudian hukum mati terhadap koruptor, bandar dan pengedar, serta rehabilitasi yang korban narkoba. Kemudian solusi berikutnya, masyarakat yang tidak bekerja setelah dibuat semua rakyat yang nganggur, dibuat balai latihan kerja. Pekerjaan di mana-mana terbuka, lapangan kerja di mana-mana. Ketika tidak mau bekerja, maka mereka dipenjarakan. Tapi sebelum mereka dipenjarakan, negara dulu menyiapkan setelah balai latihan kerja. Misalnya, dia pintar sablon. Setelah masuk balai latihan kerja, kasih tempat alat sablonnya, kasih modal, bengkel, kasih alat bengkel, kasih perizinan bengkel, kasih tempat. Pemerintah yang harus fasilitasi. Tukang cukur, alat cukur, tempat tamplas untuk mencukur. Pemerintah memberi izin, memberi fasilitas lampu. Maka tercipta lapangan kerja di mana-mana. Kalau lapangan kerja tercipta di mana-mana, ada rakyat tidak mau bekerja, maka justru di situ yang harus diberi hukuman penjara bagi orang yang menganggur
Ketika 3 bulan sudah diberi pelatihan, diberi modal, diberi biaya, diizinkan tempat, lalu tidak mau bekerja, maka justru harus dihukum, saudara. Yang berikutnya adalah kalau mereka lapangan kerja sudah tercipta di mana-mana karena seluruh sistem sudah berjalan. Seluruh kepentingan politik sudah berjalan sesuai dengan norma. Tidak ada kepentingan privat, tapi kepentingan negara di atas segala-galanya dan kepentingan rakyat. Yang berikutnya yang harus diterapkan adalah setelah sistem pembatasan transaksi tunai, kemudian hukum mati terhadap koruptor, bandar, dan pengedar, serta rehabilitasi. Nah, kemudian mereka membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menghukum bagi yang tidak mau bekerja setelah diberi fasilitas. Yang berikutnya adalah masyarakat harus diberi kesempatan untuk berwisata, berpiknik. Tidak boleh juga semua tidak diberi istirahat. Masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam 1 bulan. Mereka juga harus rileks. Nah, saudara, kalau itu semua sudah diterapkan, maka terjadilah namanya welfare state, negara dalam kesejahteraan. Kalau itu sudah tercipta, maka terjadilah namanya adil dan makmur. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta, mereportase di Pantai Kolaka pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.